محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annaka taraha, dan kita sudah membahas sampai pada nomor 15 ya. Kita ulangi sejenak dari nomor 11, bahwasanya doa iftitah ada beberapa macam, dan yang cukup bagus adalah doa iftitah yang takbir tahmid tasbih ini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, karena menyebabkan dibukanya pintu-pintu langit sehingga doa kita di dalam salat tersebut lebih cepat mustajabna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga doa iftitah yang terpendek, yaitu as'alullah min fadlih, riwayat Ibnu Khuzaimah. Ada juga doa iftitah yang tersahih, yaitu riwayat Bukhari Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya itu. Nah, semuanya itu warid dari Nabi sehingga boleh dipilih mana saja. Imam Ahmad memilih doa iftitah yang disebutkan pada hadis ke-12, yaitu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, dengan pertimbangan karena semuanya berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Allahumma ba'id baini, itu isinya bukan pujian tapi malah meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis ke-12 ini membahas tentang ta'awud. Ta'awudnya bebas, tetapi kalau mau sesuai yang sahih dalam hadis ini, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tapi ta'awud manapun yang bermakna perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, maka semuanya sah, karena Allah mengatakan fasta'idz billah, berlindunglah kepada Allah sebelum membaca Quran. Maka kalimatnya umum sehingga bebas dengan ta'awud yang mana saja yang kita temukan riwayatnya dari Nabi SAW maupun dari para ulama-ulama kita, termasuk kemarin yang saya contohkan, a'udzu billahil qawi minasyaitonil ghawi. Aku berlindung kepada Allah yang maha kuat dari setan yang sesat. Itu juga ada dari para ulama mencontohkan seperti itu. Nah, ini yang dipilih oleh gurunya guru kami, yaitu Syekh Albani. Beliau kalau salat memilih ta'awud yang ini, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan ini ta'awud tidak hanya di dalam salat tahajud saja, meskipun dalam kasus ini salat tahajud yang dilakukan oleh Nabi, tapi ini berlaku untuk semua macam bacaan Quran yang kita lakukan, baik di dalam salat maupun di luar salat. Kemudian pembahasan ke-13 yaitu tentang basmalah. Menurut Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW, Rasul tidak pernah mengeraskan bacaan bismillah. Maka yusirun, ya, mereka mengsirkan. Baik itu Abu Bakar, Umar, Uthman, semuanya juga begitu. Di sini Ali bin Abi Thalib tidak disebutkan. Nah, kemarin saya belum bicara masalah ini. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak disebutkan? Wallahu a'lam, karena memang yang disepakati oleh para sahabat paling utama setelah Nabi adalah 3 orang tadi, ya. Sebagaimana riwayat dalam Bukhari, Ibnu Umar mengatakan, kami dulu mengatakan orang yang paling utama setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, thumma natruk, kemudian kami biarkan. Kami biarkan maksudnya kami tidak memilih orang yang keempat, ya. Nah, yang keempat siapa yang lebih utama setelah Sayyidina Uthman? Nah, tidak ada kesepakatan. Tapi kalau 3 orang pertama itu sudah ada kesepakatan. Nah, sehingga itulah yang disebutkan dalam hadis ini, 3 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis tentang menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ringkasnya kata Ibnu Qayyim, kalau sahih maka tidak jelas menunjukkan keras. Kalau tidak sahih, kalau jelas menunjukkan keras, maka pasti tidak sahih. Ya. Demikian juga kata Ad-Daraqutni ketika ditanya apakah ada hadis yang sahih tentang menjaharkan Bismillah. Dia mengatakan tidak ada satupun yang sahih. Maksudnya tidak ada yang sahih yang jelas.
Nah, satu-satunya dalil yang paling kuat menjaharkan bismillah ini hadis riwayat Nasai bahwa Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia di akhir salat mengatakan saya paling serupa dengan salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini pun tidak ada kata-kata yang sangat jelas bahwa Abu Hurairah mengeraskan. Kemudian hadis yang ke-14 tentang bacaan Fatihah menurut jumhur ulama adalah rukun salat sehingga tidak sah tanpanya. Menyelisih mereka, Abu Hanifah berpendapat bahwasanya itu bukan termasuk dari rukun salatnya. Kemudian pembahasan ke-15 tentang membaca Al-Quran sunnahnya seayat demi seayat sehingga tidak dibaca Al-Fatihah dalam satu kali nafas. Meskipun ini hanya sunnah bukan wajib, tetapi alangkah bagusnya kita melakukannya. Dan bacaan Maliki Yaumiddin boleh dua, Maliki atau Maliki, semuanya mutawatir. Nah, satu hal yang perlu saya tambahkan di sini. Kemarin kita bahas bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu diperselisihkan apakah termasuk Al-Fatihah atau tidak. Kalau kita meyakini Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, maka ayat yang terakhir kita baca bersambung, yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini langsung satu ayat. Tapi kalau kita tidak meyakini Bismillahirrahmanirrahim sebagai Al-Fatihah, yang Al-Fatihah itu adalah mulainya Alhamdulillahirabbil alamin, maka pengamalan hadis ini ayat yang terakhir tadi dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di sini. Waqaf. Kenapa? Ini satu ayat. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah satu ayat yang lain. Demikian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari maupun yang lain-lainnya. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-16. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ar-ra'su fir ruku', kepala pada saat ruku'. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi yastaftihu membuka as-salat bit takbir dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram, wal qira'ata, ini mestinya wal qira'ata ya, salah ya, bukan wal qira'ati, wal qira'ata, dan beliau membaca memulai qiraahnya, memulai bacaannya bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, maksudnya bismillahnya tidak dijaharkan. Wa kana, dan adalah beliau idza raka'a, apabila ruku' lam yushkhis ra'sahu, tidaklah mengangkat kepalanya, wa lam yusawwibhu, juga tidak menurunkan kepalanya atau menundukkan kepalanya, walakin baina dzalik, akan tapi antara itu, maksudnya tengah-tengah antara itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin rahimakumullah, yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat terakhir yaitu tentang ruku'. Ruku' itu posisi kepala tidak naik, demikian juga tidak turun. Nah, dengan kata lain, posisi kepala itu lurus dengan punggung. Jadi misalnya ini kepalanya, maka ini punggungnya lurus. Tidak naik dan tidak turun. Kemudian ketika posisi kepala kita ketika ruku' adalah lurus, maka otomatis pandangan mata kita ke bawah pas. Jadi tidak berlaku dalam posisi ruku' ini mata melihat ke arah tempat sujud. Karena kalau mata harus melihat ke arah tempat sujud pada waktu ruku', otomatis kepala kita harus mendongak. Nah, sementara mendongak itu tidak dilakukan oleh Rasul SAW, maka jelas salah orang yang mengatakan bahwa, atau orang yang memahami bahwasanya mata melihat ke tempat sujud meskipun pada saat ruku', itu salah paham ya. Para ulama tidak menjelaskan seperti itu. Tapi saya jujur, masalah mata melihat ke arah mana pada saat ruku' ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada yang mengatakan melihat ke bawah lurus, karena tadi kepalanya lurus. Ada lagi yang mengatakan melihat ke tempat kaki kita, ya, qadamain. Salah satu di antaranya yang mengatakan begitu adalah Al-Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan, kalau orang salat ketika berdiri, maka matanya melihat ke arah tempat sujud. Kalau dia ruku, maka matanya melihat ke arah telapak kaki. Kalau dia sujud, maka melihat ke arah hidungnya. Kalau dia duduk di antara dua sujud, maka dia melihat ke arah pangkuannya. Nah, ini pendapat Imam Baghawi
rahimahullahu taala. Kenapa muncul pendapat kayak begini ya? Apakah ada dasarnya? Sebenarnya kalau secara tegas seperti itu tidak ada. Tapi adanya hadis yang sahih dalam riwayat Hakim yang sudah kita bahas kemarin bahwa Nabi kalau salat itu ta'ta'a ra'sahu ya, menundukkan kepala. Nah, menundukkan kepala ini maksudnya apa? Supaya orang khusyuk. Karena kalau pandangannya ke sana kemari tidak akan khusyuk. Nah, maka pandangannya dipendekkan. Nah, dipendekkannya itu maksimalnya ke tempat sujud tadi. Adapun ketika sujud, ketika duduk ya melihatnya ke arah yang lebih dekat lagi, yaitu ke arah pangkuan kita. Tapi ada hadis yang sahih bahwa Nabi kalau tahiyat maka telapak tangannya itulah yang dilihat oleh beliau. Isyaratnya, isyarat jari telapak tangannya ini, isyarat telunjuknya inilah yang dilihat oleh mata beliau. Nah, sehingga apa prakteknya adalah ketika tahiyat kepala agak miring gini. Kenapa agak miring? Karena melihat ke arah jari telunjuk kita. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala, bisa dibahas atau dicari penjelasan saya ini dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang memang kitab Majmu' ini merupakan satu kitab ensiklopedia tentang perbedaan pendapat para ulama dalam bab fikih, dari masalah salat sampai masalah muamalah dan yang lain-lainnya, semuanya dibahas di situ. Maka Imam Nawawi subhanallah ilmunya sangat luas. Dari kitabnya Al-Majmu' itu kita bisa temukan segala perbedaan pendapat yang ada di antara para ulama, terutama dalam bab ibadah. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-17. Al-Dhahru. Al-Dhahru ini dhahnya di fathah, punggung, wal asabi' dan jari-jari fir ruku' pada saat ruku'. Jadi pada saat rukuk ini punggung kita bagaimana? Kalau tadi kan kepala ya. Nah, jadi dari kepala mundur ke punggung. Punggungnya gimana? An Abi Humaidin radhiyallahu anhu qala, fa idza raka'a, apabila Nabi rukuk sallallahu alaihi wasallam, amkana, beliau memantapkan kafaihi, kedua telapak tangannya, atau menempatkan kedua telapak tangannya, min rukbatayhi, pada kedua lututnya. Wa farraja, dan beliau merenggangkan baina asabi'ih, di antara jari-jarinya. Thumma hasara, kemudian beliau meratakan dhuhrahu, punggungnya, ghaira muqni'in ra'sah, tanpa mengangkat kepalanya. Di situ diterjemahkan apa? Muqni'in ra'sah, mengangkat apa? Menurunkan. Oh, tanpa menundukkan ya. Nah, ya, tanpa menundukkan kepalanya. Ghaira muqni'in, tanpa menundukkan ra'sahu, kepalanya. Wala, dan tidak pula safihin. Nah, ini yang belum diterjemahkan di situ. Wala safihin, dan tidak pula memiringkan bi khaddihi, pipinya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan kata Syalbani hadis ini sahih tanpa perkataan yang terakhir, yaitu wala safihin bi khaddih, tanpa memiringkan pipinya. Nah, itu sengaja dalam buku tidak diterjemahkan karena tambahan pada kalimat terakhir itu adalah dhaif. Nah, maka supaya tidak terkecoh oleh terjemahan, akhirnya malah tidak saya terjemahkan sekaligus. Maka hadis ini sahih dari awal sampai akhir, selain kalimat terakhirnya saja, yaitu wala safihin bi khaddihi. Kaum muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bicara tentang posisi telapak tangan dan punggung. Untuk telapak tangan, maka sunnahnya direnggangkan jari-jarinya. Maka dalam salat itu posisi telapak tangan ada 3 macam. Yang pertama direnggangkan, itu ketika rukuk. Yang kedua dikumpulkan, ini ketika sujud, tujuannya supaya betul-betul menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga posisi normal, yaitu ketika diangkat begini. Nah, maka posisinya tidak dibuka juga tidak dikumpulkan, biasa aja. Kemudian setelah direnggangkan itu ditaruh di mana? Amkana ya kafaihi min rukbatayhi. Dikokohkan atau ditempatkan pada lutut. Nah, maka sebagian orang yang meletakkan telapak tangan di bawah lutut, ini satu tata cara salat yang salah ya. Meskipun salatnya tetap sah, tapi yang benar adalah telapak tangan ini betul-betul pas pada rukuknya, pada lututnya, bukan di bawahnya. Adapun posisi jari-jari boleh milih kita. Boleh di bawah di bawah lutut ya. Boleh juga di belakang lutut. Jadi misalnya lutut ya, kita pegang begini. Sehingga jari-jarinya ke samping nih. Jadi
ini lutut ya, nah, maka pegang begini. Otomatis ujung jari ini di belakangnya lutut. Ini dua-duanya sahih ya, boleh diturunkan begini, boleh disampingkan begini. Semuanya sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak saya tampilkan semuanya di sini karena kita terbatas dalam buku ini 40 hadis. Nah, tapi hal ini bisa dibaca dalam buku guru kami, Diktat Salat karya Al-Ustadz Mudzakir Hafizahullah Ta'ala, yang bisa dicari di internet ya, Diktat Salat KH Mudzakir, insyaallah ada PDF-nya. Nah, di situ disebutkan dalil yang lebih lengkap bahwa jari ini boleh di bawah, boleh juga di belakang. Baik, kemudian punggung. Bagaimana punggung? Punggungnya hasara. Hasara itu sebenarnya arti asalnya itu dipanjangkan. Nah, bahasa Jawanya apa? Dimototkan. Ya, tapi maksudnya tadi diratakan. Jadi punggungnya tidak melengkung begini, tapi rata. Nah, ratanya punggung Nabi SAW dalam posisi ruku ini disampaikan dalam hadis yang lain. Seandainya ada air ditaruh di atas punggungnya, maka airnya tidak akan mengalir, tidak akan bergerak. Riwayat Ibnu Majah. Dari Wabisah bin Ma'bad, dia mengatakan, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza raka'a sawwa dhahrah. Kalau beliau ruku, beliau meratakan punggungnya. Nah, kata-kata sawwa ini kan meratakan. Maka itu menafsirkan kata-kata hasara tadi ya. Sehingga para ulama katakan al hadis yufassiru ba'dahu ba'dan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah, tadi memanjangkan punggung. Maksudnya gimana? Meratakan punggung. Hatta law subba alaihi ma, andaikan dituangkan air di atas punggung beliau, lastaqarra. Niscaya air itu akan tetap pada tempatnya. Ini bisa dicari dalam kitab Jami' Shaghir pada kata-kata kana, hadis riwayat Ibnu Majah, dan kata Syekh Albani derajatnya sahih. Ya. Meskipun saya jujur ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Tapi anggaplah hadisnya dhaif. Itu semakna dengan hadis ini. Yaitu bahwasanya punggung betul-betul diratakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk bisa meratakan punggung pada saat rukuk, bagaimana cara kita? Cara kita bisa dengan melihat posisi punggung kita dari bayang-bayang. Jadi kita mencoba rukuk di bawah lampu, nanti di tembok ada bayangnya kan, bayang-bayangnya itu kita lihat apakah lurus atau tidak. Ini bukan dalam salat ya, di luar salat kita mencoba begitu. Kalau ternyata punggung kita sudah lurus dengan kepala, berarti sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih terlihat melengkung, silahkan diperbaiki bagaimana supaya bisa lurus betul-betul leper. Atau dengan cara yang lain, kita sholat, kita suruh teman kita melihat dari samping. Karena yang bisa melihat posisi punggung kita ya teman kita. Kalau dia mengatakan, oh sudah lurus, Alhamdulillah. Kalau ternyata masih melengkung ke atas, kita perbaiki bagaimana supaya bisa betul-betul lurus. Baik, itu yang sahih dari hadis ini. Adapun kalimat terakhir, tidak memiringkan pipinya, ini tidak sahih. Ya. Dan saya sendiri tidak tahu maksudnya memiringkan pipi bagaimana. Tapi yang saya paham dari penjelasan para ulama dalam kitab-kitab syarah, maksudnya posisi kepalanya ya lurus begini, tidak miring ini. Nah, kalau miring ini kan pipinya berarti dimiringkan. Enggak begitu, tapi pipinya tetap lurus menghadap ke arah tanah. Baik, kita lanjutkan yang ke-18. Tasbihur ruku', tasbih pada saat ruku'. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza raka'a ahadukum, apabila ruku' salah satu kalian, faqala fi ruku'ih, lalu mengucapkan pada rukuknya, subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Thalatha marratin, dia mengucapkannya 3 kali, faqad tamma, maka sungguh telah sempurna ruku'uhu, rukuknya. Wadzalika, dan itu adalah adnahu, minimalnya. Yang dimaksud minimal di sini minimal sempurna. Wa idza sajada, dan apabila sujud, faqala fi sujudihi, lalu mengatakan dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang paling tinggi. Thalatha marratin, mengucapkannya juga 3 kali. Faqad tamma sujuduh, maka sungguh telah sempurna sujudnya. Wadzalika adnah, dan itulah minimalnya, sama ya, minimal sempurna maksudnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia mengatakan, Aun bin Abdullah bin Utbah lam yalqa, tidak berjumpa dengan Ibnu Mas'ud.
Dengan kata lain apa? Hadisnya sanadnya terputus. Nah, kalau terputus ya berarti hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Ini karena apa? Terputus. Maka di sini bagusnya tambah ruya ya. Ruya an Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud supaya kita tahu bahwa hadisnya ini dhaif. Tapi sebenarnya sudah saya jelaskan di sini ya. Ketika saya katakan ini tidak berjumpa dengan Ibnu Mas'ud ya berarti sanadnya terputus maka dhaif. Tapi meskipun hadis ini dhaif, kita temukan para ulama ahli fikih menggunakannya. Dalam kitab fikih mereka mengatakan minimal sempurna di dalam ruku adalah baca tasbih 3 kali. Minimal sempurna dalam sujud adalah baca tasbih 3 kali. Itu minimal sempurna. Kalau minimal yang betul-betul minimal, artinya minimal yang paling minim, yaitu kalau kurang dari itu tidak sah. Maka sudah saya jelaskan pada bab tumakninah bahwa yang disebut tumakninah itu kita mengucapkan tasbih 1 kali itu sudah tumakninah. Subhanallah, nah, 1 kali kan? Nah, maka subhana rabbiyal azim 1 kali itu sudah sah. Itu adalah minimal sah ya, minimal sah. Tapi kalau minimal sempurna 3 kali. Jadi ada minimal sah, ada minimal sempurna. Terus kalau mau lebih utama lagi, berapa kali? Nah, kalau mau lebih utama lagi ya ditambah, jangan 3 kali. Karena 3 kali itu adalah minimal sempurna. Kalau mau lebih sempurna lagi ya tambah lagi 5, 10. Nih. Nah, makanya pada penjelasan berikutnya, qala kata Imam Tirmidzi, wal amalu ala hadza, dan pengamalan berdasarkan hadis ini inda ahli ilm menurut para ulama adalah yastahibbun, mereka menyukai alla yang kusa, bahwasanya tidak mengurangi ar-rajulu seseorang fir ruku'i was sujud, dalam rukuk maupun sujudnya, min thalathi tasbihatin, dari 3 kali tasbih. Waruya an ibni al-Mubarak wa Ishaq, dan diriwayatkan dari Ibnu Mubarak dan Ishaq bin Rahuyah. Qala, keduanya mengatakan, astahibbu, aku menyukai, lil imam, untuk para imam, untuk imam, ayyusabbiha, untuk tasbih, khamsa tasbihatin, 5 kali tasbihan. Kenapa? Likai yudrika, supaya mendapati man khalfahu, orang-orang yang di belakangnya, yaitu para makmum, thalatha tasbihatin, 3 kali tasbih. Ya, jadi ini saran dari siapa? Ibnu Mubarak dan Ishaq bin Rahuyah. Yang dua-duanya termasuk para ulama ahli ijtihad. Jadi Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahuyah itu ya setingkat dengan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Sufyan, Imam Abu Hanifah, dan yang lain-lainnya. Hanya saja mazhab mereka sudah punah, tidak dilanjutkan oleh murid-muridnya sehingga tidak tersebar ke atas muka bumi. Yang tersisa hanyalah 4 mazhab yang kita kenal, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, itu yang dikekalkan mazhabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena dilanjutkan oleh murid-murid mereka. Nah, di sini Ibnu Mubarak dan Ishaq bin Rahuyah menyarankan imam tasbihnya jangan 3. Karena kalau tasbihnya 3, makmumnya tidak dapat 3. Kalau tasbihnya 5, maka makmumnya pasti dapat 5. Karena ketika imamnya membaca Allahu Akbar, kemudian langsung tasbih, itu kan posisi makmum baru proses untuk ruku atau sujud. Ya. Jadi imamnya sudah sujud, Allahu Akbar, dia sudah tasbih, makmumnya baru proses. Maka kalau imamnya hanya baca 3 kali, ya makmumnya nggak dapat 3. Nah, demikian untuk para imam ya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka meskipun tidak jadi imam ya sendiri, ya tetap ditambah jangan 3 tapi 5 lah minimal. Ya. Kalau 10 bagaimana? Nah, 10 ada juga hadisnya. Asyra tasbihat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasai. Bahwasanya Anas bin Malik mengatakan, aku tidak melihat seseorang yang lebih serupa salatnya dengan salat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada si pemuda ini. Nah, yang dimaksud si pemuda adalah Umar bin Abdul Aziz. Fahazarna, maka kami kira-kirakan di dalam rukuknya asyra tasbihatin, 10 tasbih, dan dalam sujudnya pun juga 10 tasbih. Ini riwayat Abu Daud dan Nasai. Kata Syekh Albani, hasanul isnad insyaallah. Insya Allah sanatnya hasan. Ya, maka 10 kali ya bagus ya. Tapi kalau itu memberatkan jamaah, karena mungkin biasanya orang-orang sekarang itu tidak sampai 10 kali, ya antum bisa pakai sarannya Al-Imam Ibnu Mubarak tadi, yaitu 5 kali ini.
Adapun kalau salat subuh bisa ditambah menjadi 10 kali karena disunahkan bacaan salat subuh itu lebih panjang bacaan suratnya. Nah, kalau Nabi bacaan suratnya panjang, biasanya rukuk sujudnya ikuti panjang. Demikian juga pada salat Jumat ya, bacaannya kan disuruhkan untuk panjang tuh pada salat Jumat. Nah, maka rukuk sujudnya ditambah menjadi 10 kali. Tapi salat-salat biasa silahkan 5 kali. Kemudian wiridnya ruku itu tidak hanya subhan rabbiyal azim dan wiridnya sujud tidak hanya subhana rabbiyal ala. Ada yang lain-lain. Adapun subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal ala ini kenapa terkenal? Itu karena ada asal usulnya ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat mendapatkan wahyu surat Al-Waqiah ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim. Maha sucikanlah dengan nama Rabbmu yang agung. Maka Rasulullah mengatakan, ij'aluha fi ruku'ikum. Kamu letakkan ini dalam rukuk. Nah, makanya dalam rukuk mengucapkan subhana rabbiyal azim. Kemudian ketika turun surat sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, maka beliau mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Kamu taruh ini dalam sujud. Makanya dalam sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Nah, ini asal usulnya kenapa? Ketika ruku itu al-azim, ketika sujud itu al-a'la, ya sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Darimi dan kata muhaqqiqnya isnaduhu sahihun. Sanadnya sahih. Meskipun saya jujur ya, Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Tapi kita mengikuti yang mensahihkan enggak ada masalah. Kita bukan ulama ya. Enaknya orang bukan ulama gitu. Kalau ulama ya tidak boleh mengikuti. Harus pilih mana yang pendapatmu yang kamu anggap benar mana. Itu harus diikuti. Tapi orang-orang yang bukan ulama seperti kita enak. Ada perbedaan pendapat para ulama, maka kita bisa mengikuti salah satunya. Tapi jangan berdasarkan hawa nafsu ya. Jangan berdasarkan hawa nafsu. Wah, sing paling enak ini. Bukan begitu ya. Tapi kita memilih mana yang kita yakin atau kita lebih tenang untuk melakukannya. Ya. Mana ulama yang antum anggap dia takwanya paling kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengikuti itu tidak masalah seperti itu. Tidak harus apa? Mengikuti seluruh ulama yang ada di atas muka bumi. Baik, kita lanjutkan yang ke-19. At-tasmi' wa tahmid. Ucapan tasmi' sami Allah liman hamidah dan ucapan tahmid Rabbana walakal hamdu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi idza qala apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar terhadap orang yang memujinya. Qala maka Nabi mengatakan Allahumma rabbana walakal hamdu. Wahai Allah, Rabb kami hanya untukmu segala puji. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa sahha dan sahih juga. Rabbana lakal hamdu. Wa sahha dan sahih juga. Rabbana walakal hamdu. Wa sahha dan sahih juga. Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, jadi bacaan tasmi' tidak ada perbedaan. Sami Allah liman hamidah. Adapun bacaan tahmidnya ada 4 macam. 4 macam itu yang paling lengkap adalah yang kita sebutkan riwayatnya ini, yaitu Allahumma rabbana walakal hamdu. Kenapa paling lengkap? Karena di sini ada Allahumma dan ada wawunya untuk walaka. Adapun 3 yang di bawahnya itu salah satunya dikurangi ya. Rabbana lakal hamdu. Nah, ini malah Allahumma-nya enggak ada, wawunya juga enggak ada. Rabbana walakal hamdu. Di sini Allahumma-nya tidak ada, wawunya ada. Yang terakhir Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma-nya ada tapi wawunya tidak ada. Ini semuanya 4-4-nya sahih, sehingga paling bagus kita lakukan semuanya. Maksudnya kadang-kadang ini, kadang-kadang itu ya. Salat subuh Allahumma rabbana walakal hamdu. Misalnya salat duhur Rabbana lakal hamdu. Salat asar Allahumma rabbana lakal hamdu. Salat maghrib Rabbana walakal hamdu. Misalnya begitu ya. Tidak harus begitu tapi misalnya begitu. Boleh juga kita melazimi salah satu.
Kita suka yang paling sempurna, yang paling lengkap. Maka kita baca yang ini. Allahumma rabbana walakal hamdu. Tentu saja lebih banyak yang kita baca, maka lebih besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kaidah umumnya, makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Maka aktsara fi'lan, semakin banyak perbuatan yang dilakukan, kana aktsara fadlan, semakin banyak fadilah yang didapatkan. Nah, maka melazimi salah satu nggak apa-apa. Tapi kalau saya menyarankan semuanya dipakai. Kenapa? Supaya ilmu tidak hilang. Sebagaimana kemarin ya, al ilmu yahtifu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu menelpon kepada amalan. Kalau si amalan mengangkat teleponnya, maka dia akan sambung. Tapi kalau tidak diangkat, ya dia akan pergi. Ya, ilmu akan pergi alias ilmunya akan hilang, akan terlupakan. Maka salah satu cara menjaga ilmu adalah diamalkan. Kemudian apa makna sami Allah liman hamidah? Allah mendengar orang yang memujinya. Bukankah semua ucapan orang didengar Allah? Mau memuji, mau mengejek, mau mencela, semuanya didengar Allah. Nah, maka para ulama mengatakan yang dimaksud mendengar di sini adalah sama'u qabul, mendengar yang menerima. Ya, jadi maksudnya Allah menerima, Allah mengkabul, ya, menerima pujian orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala dan membalas kepada perbuatan tersebut. Karena tidak mungkin amalan diterima oleh Allah tapi tidak diberi balasan, tidak mungkin ya. Maka orang yang memuji Allah, alhamdulillah atau Allahumma rabbana walakal hamdu, ini dia pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dijamin sami Allah ya. Allah itu mendengar alias menerima. Ya. Maka dari secara tidak langsung hadis ini menunjukkan fadilah memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mengingatkan kita hadis yang lain tentang al-hammadun, orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdhala ibadillah yaumal qiyamah al-hammadun." Sesungguhnya paling utamanya hamba Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang selalu memuji Allah. Hadis riwayat Tabarani. Sahih. Selalu memuji Allah itu gimana? Dalam hadis yang lain, awwalu man yud'a ilal jannah, yang paling pertama dipanggil menuju surga al-hammadun, orang-orang yang selalu memuji. Alladzina yahmadunallaha, orang-orang yang memuji Allah ala sarra'i wad dharra, baik kondisi menyenangkan maupun kondisi menyusahkan ya. Jadi alhamdulillah mendapatkan nikmat, mendapatkan musibah pun juga alhamdulillah ala kulli hal. Ini hadis riwayat Tabarani disahihkan oleh Hakim. Meskipun saya jujur Syekh Albani mendhaifkan, tapi Imam Hakim dan Imam Zahabi mensahihkannya. Baik, itu makna sami Allah liman hamidah. Kita lanjutkan hadis yang ke-20. Wirdul i'tidal. Wirid pada saat i'tidal. Selain dari tahmid yang pendek tadi. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sah, apabila mengangkat kepalanya minar ruku' dari ruku', qala mengucapkan Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami hanya milikmu segala pujian. Mil'as samawati wal ardi, boleh juga dibaca mil'us samawati wal ardi, sepenuh langit-langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari segala sesuatu setelah itu. Jadi boleh mil'a, boleh mil'u, tapi yang lebih masyhur dalam riwayat hadis itu adalah mil'a. Tapi sengaja di sini saya tampilkan mil'u karena banyak orang yang tidak tahu bahwa ini bisa dibaca mil'u. Nih, maka saya tampilkan yang tidak masyhur supaya diketahui dua bacaan ini. Jadi setelah tahmid Rabbana lakal hamdu, disunahkan untuk membaca ini mil'as samawat wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus kalau mau ditambah lagi ya, ahlas tsana'i, wahai zat yang memiliki pujian, wal majdi, dan kemuliaan. Maksudnya Allah, karena Allah itu yang berhak dipuji dan berhak dimuliakan. Selain itu tidak berhak. Manusia dimuliakan itu sebenarnya pemuliaannya kembali kepada Allah. Karena yang menjadikan dia dimuliakan adalah Allah. Ahaku paling berhak maqalal abd, apa yang diucapkan oleh seorang hamba,
wa kulluna laka 'abdun, dan setiap kami adalah hamba bagi Engkau. Nah, yang paling berhak untuk diucapkan itu adalah ini. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang Engkau cegah. Wala yanfa'u, dan tidaklah berguna dzal jaddi, kepada yang memiliki kekayaan, minka, darimu, maksudnya dari siksamu, al jaddu, kekayaannya. Jadi kekayaan seseorang tidak bisa menolak siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim tsunami, apakah bisa ditolak? Uang berapapun menolak tsunami nggak bisa ya. Gempa datang, bisakah ditolak? Tidak bisa sama sekali ya. Jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil aja, yang mengenai setiap orang ya. Misalnya Allah kirim diare, apakah bisa seseorang mencegah diarenya? Nggak bisa ya. Paling-paling dia minum obat, nah setelah itu baru berhenti. Tapi pada saat datang penyakit itu, apakah bisa langsung menolaknya? Tidak bisa sama sekali. Dan kalaupun sembuh itu karena disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sunnah, kultu, saya katakan, hadhihi sunnatun mahjura. Ini sunnah yang sudah ditinggalkan orang. Fa'ahyuha, maka hidupkanlah sunnah ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi antum semua. Jadi ini tolong dihafalkan wirid ini bagi yang belum hafal. Yang biasanya sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, Allahu akbar, itu sudah sah. Tapi seandainya ditambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau mil as-samawati wal ardi, ya boleh ya. Mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Sampai di sini juga sudah sah. Tapi ini ada sunnah Nabi yang sangat mulia, yang isinya Masya Allah. Ya, isinya menurut saya ini Masya Allah. Wahai zat yang berhak dipuji dan dimuliakan, paling berhaknya yang diucapkan oleh hamba adalah ucapan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kata Imam Nawawi, ucapan ini adalah ucapan yang paling berhak diucapkan hamba. Kenapa? Karena isinya pengakuan tentang kekuasaan Allah dan bahwa hamba itu pasrah sama Allah. Allah mau kasih, nggak bisa nolak. Allah mau tolak, nggak bisa diberi. Maka pasrah total sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui kekuasaan Allah yang sangat mutlak, yang tidak terhalangi oleh apapun juga. Maka apapun Allah inginkan, tidak bisa tertolak. Apapun Allah cegah, tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Karena dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kalimat yang sangat mulia, hendaklah kita hafalkan sehingga kita bisa melakukan sunnah yang telah dimatikan ini. Kenapa sih sunnah yang sudah dimatikan ini kok kita hidup-hidupkan? Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati, i'lam ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal, annahu man ahya sunnatan min sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, qad umitat ba'di, yang telah dimatikan sepeninggalku." Maksudnya sudah ditinggalkan orang. Kana lahu minal ajr, dia mendapatkan pahala mithlu man amila biha, semisal siapapun yang mengamalkan sunnah ini tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Memang sanadnya dhaif ya, saya akui sanadnya dhaif. Tapi kata para ulama, lahu syawahid. Hadis ini memiliki syahid-syahid, memiliki hadis-hadis yang menguatkannya, sehingga menjadi hasan atau menjadi sahih, maknanya sahih. Nah, maka ini hadisnya sahih, hasungan untuk menghidupkan sunnah Nabi terutama yang sudah mati. Karena itulah muncul buku saya yang berjudul Ihya Sunan, ya, Ihya Sunnah, Tajdidul Ummah bi Ihya'is Sunnah. Nah, itu isinya 40 hadis tentang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah mati. Salah satunya ya sunnah ini ya, tapi kan tampaknya sunnah ini tidak saya cantumkan dalam buku tersebut. Dan buku itu sudah kita bahas di beberapa tempat ya, di Jogja dulu pernah pada tahun-tahun yang lalu yang sudah lama. Kemudian beberapa tahun yang lalu di Solo juga kita kupas, dan di beberapa masjid yang lain. Ya. Maka buku itu sangat bagus, bisa dicari di internet ya, dengan judul tadi Tajdidul Ummah bi Ihya'is Sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah mati. Kemudian terakhir sebagai penutup ya, ini kata-kata ahla sana. Ini boleh dibaca dua, boleh ahla, boleh ahlu. Kalau dibaca ahla, itu maksudnya panggilan. Wahai
ahla, wahai zat yang berhak memiliki pujian. Kalau dibaca ahlu itu maksudnya anta ahlu. Engkau ya Allah adalah zat yang berhak untuk dipuji dan dimuliakan. Jadi dari sisi bahasa Arab antara ahla dengan ahlu berbeda. Kalau ahla itu berarti panggilan kita kepada Allah. Wahai Allah, zat yang, wahai zat yang. Inilah yang dapat dibahas sebenarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa'astaghfirullahaladzim li walakum. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik yang di studio, barangkali ada pembahasan. Persilahkan. Oh, ada pertanyaan itu. Apakah niat harus berbarengan dengan takbiratul ihram? Para ulama mengatakan an-niyatu muqtarinatun bifi'lih. Niat itu berbarengan dengan perbuatan. Jadi ketika kita berwudu, ya, awal wudu itulah kita munculkan niat. Nah, bagaimana kalau ta'akhkhara qalilan, ya, mundur sedikit? Para ulama mengatakan dimaafkan, nggak ada masalah mundur sedikit. Tapi paling bagusnya apa? Berbarengan. Jadi jangan sampai Allahu Akbar nggak jelas niatnya apa. Harus dijelaskan niatan dalam hati. Salat apa kamu itu? Salat duhur kah? Salat asar kah? Maka Allahu Akbar. Nah, hati kita mengatakan apa? Salat duhur. Makanya mazhab Syafi'i kenapa kok menyuruh orang atau mensunahkan orang untuk melafalkannya itu karena itu, ya. Karena mungkin ya banyak orang yang sholat itu tanpa sadar nih sholat apa nih. Nah, harus disadarkan. Jadi mereka melafalkan tuh hanya semata-mata untuk membantu hati saja. Tapi saya katakan kalau sudah terbentuk kenapa harus dilafalkan? Nggak perlu dilafalkan. Nggak perlu dilafalkan karena niat adalah amalan hati, tapi betul-betul antum harus munculkan niat itu. Kemudian apakah boleh merubah niat? Contoh niat awal salat fardu, kemudian berubah salat qobliyah. Ringkasnya dalam mazhab Syafi'i, merubah niat tidak boleh. Ringkasnya dalam mazhab Syafi'i, merubah niat tidak boleh. Kecuali satu kondisi. Antum niat salat fardu karena sudah terlambat, tidak ada jamaah. Di tengah-tengah antum salat fardu, tiba-tiba ada 5 orang masuk masjid. Nah, kemudian mereka melakukan salat jamaah. Nah, antum jadi punya kesempatan untuk salat jamaah. Satu kondisi ini saja kata mazhab Syafi'i boleh mengubah niat. Niatnya apa? Jadi salat sunnah. Kenapa? Supaya dapat jamaah dengan orang yang salat duhur yang barusan datang tadi, yang datang terlambat tadi. Itu satu kondisi saja yang dikatakan boleh mengubah niat dalam mazhab Syafi'i. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Sebagian guru kami berpendapat bahwa niat itu dari sesuatu yang ringan kepada yang berat tidak boleh. Tapi yang berat kepada yang ringan boleh. Misalnya, antum niatan salat sunnah 2 rakaat. Tapi kemudian antum tambahi lagi, wah 4 sajalah. Nah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dari sesuatu yang ringan kepada yang lebih banyak. Jadi mungkin kata-kata saya tadi salah ya. Jadi intinya gini, dari 2 menjadi 4 boleh. Tapi kalau antum sudah niatkan 4, kemudian antum kurangi jadi 2. Nah, di sini tidak boleh. Kecuali ada sebab ya. Misalnya mau salat witir 3 rakaat. Begitu sudah 1 rakaat, ternyata sudah adzan subuh. Misalnya ini. Nah, maka karena ada sebab, boleh saja diringkas menjadi 1 rakaat. Atau salat sunnah mutlak. Ketika masuk ke masjid, ternyata imamnya belum datang. Nah, kita salat sunnah mutlak. Kalau dapat 2 rakaat, alhamdulillah. Kalau ternyata qamat ya 1 rakaat. Nah, tidak ada masalah 1 rakaat seperti itu. Jadi ringkasnya memang masalah ini ada khilafiyah di antara para ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i tadi ya tegas tidak boleh mengubah niat kecuali satu kondisi yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi ketika mengubah niatnya dari banyak apa dari sedikit menjadi banyak, insya Allah nggak masalah. Tapi ketika dari banyak dikurangi jadi sedikit, nah itu yang bermasalah. Kamu sudah niatkan banyak kok, kamu batalkan nih. Demikian juga dari salat fardu menjadi salat sunnah, ringan seperti itu, nggak ada masalah. Tapi dari salat sunnah diubah menjadi salat fardu tidak bisa. Baik, ada orang cacat waktu salat berjamaah, waktu mau berdiri dari sujud dia harus menghadap ke belakang. Apakah sah salatnya? Berdiri dari sujud menghadap ke belakang.
Saya kok tidak tergambar bagaimana maksudnya ya. Jadi intinya gini, ketika seseorang itu sholat, memang wajib menghadap ke arah kiblat, tidak boleh menghadap ke arah belakang. Ya. Badannya ini tidak boleh menghadap ke arah belakang. Tapi saya nggak tergambar ya. Sujud kok harus menghadap ke belakang, nggak paham. Kemudian waktu mau sholat, dalam hati niat sholat asar. Tapi waktu mengucapkan niatnya itu terucap sholat yang lain. Maka yang sah niat yang mana? Ya. Dalam hati atau yang terucap. Nah ini, pengucapan itu tidak perlu nih. Makanya kalau ada pengucapan yang salah itu ya tidak dianggap. Seperti orang yang mengatakan labbaik Allahumma hajjan nih. Padahal maksudnya umrah, ya jadinya umrah. Atau dia mengatakan labbaik Allahumma umratan, padahal maksudnya haji, ya jadinya haji nih. Di pelafalan yang salah itu tidak dianggap ya. Maka para ulama mengatakan maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maksud dari suatu ucapan itu yang dihitung adalah niatnya si pengucapnya. Niatnya si pengucap. Jadi yang dihitung adalah yang dalam hati. Tapi saya tegaskan bahwa niat tidak perlu diucapkan sehingga antum nggak usah mengucapkan niat tersebut. Baik demikian tampaknya yang dapat kita bicarakan. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillah. Oh masih ada satu. Sampai di mana Ustadz wirid i'tidalnya? Apa sampai selesai mingkal judu? Iya, sampai selesai. Makanya tiga yang dibaca ya. Sami Allahu liman hamidah. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Kemudian kalau salat wajib kemudian lupa niat dijadikan salat sunnah 2 rakaat. Nah itu tadi sebagian ulama membolehkan karena dari sesuatu yang wajib menjadi sunnah. Ya. Tapi kalau sunnah dijadikan wajib, nggak bisa. Nih. Karena berarti sesuatu yang berat. Nih. Seolah-olah antum punya tempe diganti apa telur. Nah, nggak bisa. Ya. Tempe derajatnya di bawah telur. Antum tukar kepada orang harus tukar tambah. Nih. Nah, maka salat sunnah, niatnya salat sunnah mau diganti wajib, nggak bisa. Tapi wajib diganti sunnah, nah, menurut sebagian ulama masih bisa tadi ini. Allahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin.